dianggap dia tidak memiliki sopan santun dalam menegurnya karena mengumpat dan berkata kasar gitu. Nah, setelah itu videonya berubah menjadi saksikan bersama nih Budi Pekerti. Halo, apa kabar? Selamat siang semuanya. Sebelum mulai harus mengucapkan selamat dulu, congratulations. Filmnya keren banget. Selamat juga untuk 17 nominasinya. Mudah-mudahan 17-17-nya lolos semua ya, jadi menang semua. Oke, di kesempatan kali ini mungkin kita akan langsung ngobrol-ngobrol nih setelah tadi mungkin Mas Pregas dan juga teman-teman dari pemain, aku kasih bocoran dulu. Ini tadi semuanya nonton gitu-gitu, terus ada yang nangis juga, ada yang ini emosional. Oh, termasuk saya juga tadi ya di ini ya, benar-benar nih. Aduh, campur teraduk-aduk benar-benar emosinya deh ya. Tarik nafas dulu berarti nih kayaknya ya sebelum kita ngobrol di sini. Mungkin mau tanya dulu nih sama Mas Regas di sini. Boleh cerita sedikit nggak Mas? Latar belakangnya atau mungkin awal mulanya tercetus ide gitu. Kemudian ingin membuat si Budi Pekerti ini atau mungkin ada pesan khusus apa sih yang memang ingin disampaikan? Apa ada mungkin pengalaman pribadi gitu yang menjadi referensi dalam pembuatan skenario ini? Iya, jadi 2 tahun lalu waktu pandemi itu saya waktu melihat media sosial itu pernah melihat seorang ibu-ibu yang trending tiba-tiba karena menegur seorang karyawan begitu. Jadi lalu dia trending gara-gara dianggap dia tidak memiliki sopan santun dalam menegurnya karena mengumpat dan berkata kasar gitu. Nah, setelah itu videonya berubah menjadi meme, berubah menjadi parodi dan lain sebagainya, dan hidup ibu itu setelah itu menjadi sedikit berubah dari sebelumnya. Lalu juga ada peristiwa di mana banyak ibu guru juga yang ibu guru, bapak guru yang trending karena memberi suatu semacam pelajaran atau hukuman kepada para siswanya gitu. Jadi ketika itu direkam dan dimasukkan di media sosial menjadi trending, lalu banyak yang mengejudge bahwa wah itu hukumannya tidak layak atau hukuman itu tidak seharusnya diberikan pada sang siswa gitu. Jadi 2 kejadian ini yang menjadi inspirasi untuk membuat tokoh Bu Prani, seorang guru BK yang trending karena menegur seorang penyerobot antrian. Memang walaupun Bu Prani ini nyebut refleksi gitu ya, refleksi bukan sekali. Hukuman tapi refleksi. Bukan. Nah mungkin kita mau tanya juga nih sama Mbak Anbar. Mbak Anbar mungkin boleh cerita nggak apa sebenarnya alasan TikTok nih untuk mendukung film Budi Pekerti? Apakah memang karena alur ceritanya begitu sesuai dengan komitmen dari TikTok itu sendiri atau seperti apa Mbak? Oke, boleh dong diceritain. Halo semuanya, sebelumnya saya mohon maaf. Padahal nggak tahu faktanya seperti apa. Nah, itu fakta fenomena yang ada di Indonesia, Mbak. Jadi di sini juga terbukti. Jadi di tahun 2022 itu ada penelitian Omnibus Nielsen. Itu penelitian di daerah Bogor kalau nggak salah. Itu hasilnya menunjukkan 39% masyarakat Indonesia itu terindikasi tidak bisa membedakan antara hoax dan fakta. Jadi ini fakta yang sangat meresahkan. Nah, ini salah satu dampak. Kalau tadi Bu Prani kan kita bisa merasakan ya dampaknya. Saya aja sampai nangis tadi di pas nonton gitu ya. Nah, ini ada mungkin yang cukup meresahkan juga. Isu hoax yang paling meresahkan di masyarakat adalah yang menyangkut nyawa. Salah satu adalah isu kesehatan. Kalau kemarin kita waktu COVID ya, kita bisa tahu hoaxnya itu bahas COVID dan vaksin ya. Kalau yang sering sekali, jadi di Mavindo itu kita sering menyebutnya hoax lama bersemi kembali. Jadi saya mendapatkan hoax ini itu tahun 2018 dan ternyata hoax ini masih beredar terus dan dipakai dan banyak orang percaya. Ini adalah hoax tentang pertolongan pertama kepada kerabat atau saudara kita yang terkena stroke. Ada yang pernah dapat? Pernah. Ini yang jadi pertolongan pertamanya gini. Ditusuk-tusuk jarum ujung jarinya dan telinga, suruh ngeluarin darah. Jadi bilangnya itu ada hubungannya dengan peredaran darah gitu di tubuh kita supaya stroke-nya berkurang gitu ya.
Padahal ketika faktanya tidak ada korelasinya. Jadi karena stroke itu pembuluh darah mampet supaya nggak mampet iya, ditusuk biar dibocorin. lancar Betul. gitu. Kayak balon Bu ya. Nah, iya, dan ini sudah makan korban, Mbak. Jadi tahun 2018 saya tahu dapat informasi langsung dari yang bukan bersangkutan langsung, dia langsung ketemu sama ininya, meninggal. Itu udah ada yang meninggal. Jadi yang menyedihkan adalah si korban ini rumahnya jaraknya dekat dengan rumah sakit. Nah itu 2018 dan ternyata baru berapa bulan yang lalu kebetulan saya juga ngobrol, teman saya kebetulan petugas medis juga, kasus ini berulang lagi. Jadi sudah makan korban juga. Itu yang ketahuan ya. Mungkin ada beberapa yang percaya itu dan mempraktekannya di wilayah lain. Gitu. Itu baru isu kesehatan. Ada juga isu yang bikin kita was-was, isu penculikan. Ya kan itu yang paling bikin panik orang tua nih kalau udah isu penculikan. Itu juga efeknya juga dahsyat juga. Bahkan ada yang dihakimin massa karena diduga sebagai penculiknya. Jadi udah ya meninggal juga. Ada yang meninggal, ada yang babak belur gitu. Padahal faktanya enggak. Nah kalau politik ya kita tahulah. Oke, mungkin aku bisa ceritain dengan mengkaitkan dengan apa yang tadi rekan-rekan sudah sampaikan ya. Aku bisa mulai dari tadi Mbak Silma, Mbak Ina bercerita bahwa kadang-kadang kita di ruang daring itu langsung bereaksi, kemudian langsung share, dan sebagainya. Di TikTok sendiri, kami untuk menciptakan ruang daring dan aman, ada kebijakan panduan komunitas. Di mana salah satu kebijakan yang kita buat adalah pelarangan untuk perundungan, misalnya. Nah, ini juga salah satu keamanan yang kita buat bagi platform. Dari sisi fitur, kita juga berharap untuk mengempower ya komunitas TikTok untuk mempunyai kendali penuh terhadap konten yang dinikmati oleh mereka ketika menggunakan TikTok. Misalnya, ketika mereka mengkonsumsi konten kemudian tidak tertarik dengan konten tersebut, dibanding bereaksi seperti yang Mbak Ina bilang atau dibanding langsung di-share seperti yang Mbak Silma bilang, mungkin bisa di-skip aja kontennya kalau memang tidak suka. Atau misalnya ketika konten dirasa merupakan misinformasi yang kemudian melanggar panduan komunitas TikTok, maka pengguna dapat menggunakan tombol pelaporan di aplikasi TikTok. Tinggal tekan aja videonya 3-5 detik, nanti akan muncul pop-up untuk, video ini dianggap melanggar panduan komunitas. Nanti bisa di-tag apakah merupakan perundungan, apakah merupakan misinformasi, dan sebagainya. Kemudian tadi juga Mas Dwi berbagi bahwa pentingnya kesadaran diri sendiri. Di TikTok kami, ini ada salah satu ilustrasi ya, di mana tombol pelaporan di aplikasi TikTok. Mungkin aku kembali lagi ke poin tadi yang aku mau bilang bahwa kesadaran diri sendiri itu juga penting. Kami dari platform punya tanggung jawab untuk menciptakan keamanan di ruang daring, tapi di sisi lain kemandirian, kendali penuh dari pengguna juga penting. Salah satu fitur keamanan yang bisa digunakan oleh pengguna yaitu fitur penyegaran laman for you atau FYP. Jadi teman-teman pengguna bisa pergi ke bagian pengaturan TikTok, kemudian bisa memilih preferensi konten, dan kemudian bisa menekan penyegaran laman sehingga sistem rekomendasi kontennya juga bisa sesuai dengan preferensi pengguna tersebut. Nah, selama ini kebanyakan orang menggunakan media sosial gitu ya, itu lebih reaktif dan instinktif, tidak menunggu waktu sebentar untuk mengolah dalam kesadarannya. Nah, jika kita meluangkan waktu sejenak saja untuk mengolah kesadaran kita sebelum bereaksi, sebelum melakukan, mungkin kita bisa mengolah rasa sayang kita ke orang lain gitu, rasa empati. Kita ini kan hidup di bumi ini tidak sendiri gitu. Kita bersama-sama dengan cara pandang yang berbeda-beda. Jika yang dipakai sebagai drive utama adalah bahwa yang berbeda dengan saya itu maka adalah musuh, maka adalah lawan, ya kita akan terus menebarkan kebencian. Tapi kalau kita secara sadar, kita sadar bahwa saya dan manusia lain adalah sama, maka mungkin rasa sayang dan rasa empati itu akan terbentuk. Sehingga ketika ada seseorang yang tiba-tiba trending karena video 15 detik gitu, kita tidak langsung mengejudge dari
apa yang ada di frame vertikal tersebut gitu. Tapi kita mungkin coba gunakan rasa sayang kita dulu. Oh, mungkin orang ini di rumah sedang banyak masalah sehingga dia marah seperti ini. Mungkin orang ini sedang banyak hutang gitu sehingga dia tidak bisa sempat untuk sabar atau berpikir dengan rasional. Atau mungkin orang ini sedang punya masalah di dalam keluarganya, keluarganya sedang memiliki egonya masing-masing begitu. Jadi dengan memposisikan bagaimana jika saya di posisi dia ya, toh saya pun di rumah juga sering ada masalah, saya juga pernah mungkin pernah berusaha dalam ekonomi saya pernah berusaha dalam partner kerja saya, dia pun pasti juga merasakan hal yang sama. Nah, mungkin saya justru jangan menambah-nambahi beban dia gitu, tapi mungkin malah justru mendoakan gitu ya, atau dengan tidak memperburuk kondisinya, masalah dia mungkin perlahan-lahan juga bisa selesai gitu. Jadi kuncinya mungkin adalah rasa sayang dan empati.